Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili dengan ujung NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi eksponen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama itu ada fungsi eksponen, yang kedua ada persamaan eksponen, dan yang ketiga ada ketidaksamaan eksponen. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Nah, di mana fungsi eksponensial ini, f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, adapun bentuk umum fungsi eksponen ini adalah f x memetakan a pangkat x atau fx sama dengan a pangkat x dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, pada fungsi eksponen fx ini, fx sama dengan a pangkat x, dan x itu adalah disebut peubah dan daerah asal atau yang sering kita dengar dengan kata domain. Dari fungsi eksponen ini, himpunan bilangan real itu x besar dari min tak hingga dan x kecil dari positif tak hingga, x elemen R. Nah, dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa bentuk umum dari fungsi eksponen terhadap konstanta yaitu fx sama dengan k kali a pangkat x dengan a besar dari 0 dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Disuruh mencari nilai dari f2, sehingga setiap x yang ada pada
penyelesaian dari soal ini adalah min 2,2. Nah, untuk persamaan eksponen yang ketiga, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx. Nah, untuk contohnya, angka 9 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 1/3, maka min 3x tambah 3. Nah, kita ketahui bahwa 9 itu merupakan 3 pangkat 2, sehingga 2x tambah 4 itu juga dibagi 2. Dan untuk 1/3 itu jika kita ubahkan ke perkalian itu maka dapatlah 3 min 1. Setelah itu dapatlah 3 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 3 pangkat 3x tambah 3. Karena sisian dan kirinya itu sama, maka tinggal 2x tambah 4 sama dengan 3x tambah 3. Maka dapatlah hasilnya 0. Maka penghitungan penyelesaiannya yaitu 1. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka ada 4 kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama itu hx sama dengan 1, yang kedua hx sama dengan min 1 dengan syarat fx gx sama-sama mempunyai bilangan ganjil. Dan yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx gx besar dari 0. Dan yang keempat itu fx sama dengan gx. Dan untuk contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat pada layar yang sudah saya tunjukkan, yaitu dengan soal tentukan himpunan penyelesaian dari x dikurang 2 pangkat 3x pangkat 2 ditambah 5x tambah 1 sama dengan x dikurang 2 pangkat x2 dikurang 2x. Nah, kita selesaikan mengikuti 4 kemungkinan penyelesaian tadi. Untuk bentuk yang kelima yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 2 kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, fx sama dengan gx, dan yang kedua, hx sama dengan 0. Dengan syarat fx gx tidak sama dengan 0. Dan untuk bentuk yang keenam, a dalam kurung a pangkat fx pangkat 2 ditambah b dalam kurung a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya dapat ditentukan dengan sifat berikut ini. Yang pertama, jika a dalam kurung a pangkat fx pangkat 2 ditambah b dalam kurung a pangkat fx ditambah c sama dengan 0, maka penyelesaiannya yaitu misalnya a pangkat fx sama dengan x, maka persamaan semula ekuivalennya dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, selanjutnya pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, untuk a besar 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x merupakan fungsi naik. Nah, di mana artinya untuk setiap x1, x2 elemen R berlaku x1 kecil dari x2. Jika dan hanya jika fx1 kecil dari fx2. Dan untuk yang kedua, untuk a besar dari 0 dan a kecil dari 1, fungsi fx1 sama dengan a pangkat x merupakan fungsi turun. Nah, dimana artinya untuk setiap x1, x2 elemen R berlaku x1 kecil dari x2 jika dan hanya jika fx1 besar dari fx2. Yang pertama, untuk a besar dari 1, yang pertama, jika a pangkat fx besar dari a pangkat gx, maka fx besar dari gx.
Dan untuk yang kedua, jika AF pangkat X kecil dari A pangkat GX, maka Fx kecil dari Gx. Ini merupakan tanda pertidaksamaan yang tetap. Dan untuk yang kedua, jika A pangkat Fx besar dari A pangkat Gx, maka Fx kecil dari Gx. Dan untuk yang kedua, jika A pangkat Fx kecil dari A pangkat Gx, maka Fx besar dari Gx. Nah, ini merupakan tanda pertidaksamaan yang berubah. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat 2x dikurang 4 besar dari 1/27 pangkat x2 dikurang 4. Nah, yang pertama, kita ketahui bahwa 1/27 itu merupakan 3 pangkat min 3, dan untuk 9 itu merupakan 3 pangkat 2. Sehingga yang tersisa hanya 2x dikurang 4 dan x pangkat 2 dikurang 4. Nah, karena tadi 3 merupakan pangkat dari 2, sehingga 2 kali 2x yaitu 4x, 2 kali min 4 yaitu min 8, besar dari min 3x pangkat 2 ditambah 12. Maka 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 20 besar dari 0, sehingga dapatlah himpunan penyelesaiannya itu X, di mana X kecil dari min 10/3 atau X besar dari 2.